Dulu kita pernah bercanda gurau di ruang kerja bersama. Tapi sekarang, kita bayar rindu lewat podcast dulu ya. Welcome to Workplay Podcast. With me, Audira Amanda. Halo teman Workplay, apa kabarnya? Hari ini topik bahasannya tuh mau bahas soal resign. Nah, mungkin teman-teman Workplay ada yang punya kegalauan yang sama gitu ya, atau mungkin ada juga yang lagi baru-baru resign. Nah, gimana ya kira-kira mau menjalani hidup setelah resign gitu. Nah, aku juga sering banget dulu zaman-zaman kerja tuh banyak banget pemikiran ketika mau resign gitu ya, kayak aduh pengen resign tapi cicilan masih ada, sekolah anak juga makin mahal gitu ya, jadi makin banyak pertimbangannya. Nah, aku mau nanya langsung aja deh, di sini udah ada Mbak Anissa Steviani. Hai Mbak. Halo. Hai Mbak Anissa, apa kabar? Baik, aku senang-senang aja nih habis resign di rumah. Masih honeymoon period ya kalau kata orang-orang nih, sebulan pertama. Iya. Nah Mbak, jadi yang tadi aku udah bilang ya, sering banget tuh orang sekarang makin banyak pertimbangan gitu. Cuman sebenarnya gampang banget juga orang yang pengen resign gitu aja tuh Mbak Anissa. Nah sebenarnya kan tapi dengan kebutuhan hidup yang juga semakin bertambah, pasti kan pertimbangan juga semakin tinggi ya gitu ya. Takutnya salah pilih gitu kan. Nah makanya aku di sini udah ngundang Mbak Anissa yang recently baru resign setelah 10 tahun kerja ya Mbak Anissa ya. Iya betul. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih Mbak Anissa. Jadi pengen nanya, sebenarnya alasan awalnya tuh Mbak Anissa bisa kepikiran mau resign setelah 10 tahun sudah mempunyai title ibu pekerja. Kenapa sih Mbak Anissa waktu itu kepikiran gitu? Iya, jadi sebenarnya title ibu bekerjanya sih nggak 10 tahun ya, 7 tahun lah. Karena aku umurnya baru 7 tahun. Jadi aku tuh nggak pernah kebayang bahwa aku akan resign seumur hidupku. Aku tuh tipe orang yang bahkan kalau ngomongin pensiun aja, kan ada orang yang bilang, aku nggak akan pensiun seumur hidupku, aku akan kerja, aku nggak ngebayangin pensiun gitu. Dulu tuh selalu mikir kayak gitu, bahwa seumur hidupku aku akan kerja karena nggak ngebayangin bisa di rumah aja gitu. Jadi selalu membayangkan bekerja. Terus juga ketika anakku mau masuk SD, yang aku cari selain sekolah tuh juga daycare, karena anakku di daycare dari bayi ya, dari umur 3 bulan. Dan begitu masuk SD tentu perlu daycare anak SD, dan ternyata ada kalau di Jakarta daycare khusus anak SD sepulang sekolah sambil nunggu dijemput orang tuanya. Jadi memang semua setting hidup aku tuh dengan kedua orang tua bekerja gitu. Sampai pandemi, terus dihadapkan harus 24 jam sama anak, juga sama diriku sendiri. Itu pertama kalinya aku sama anakku 24 jam. Karena dari anakku bayi, ya ketemunya pulang kantor doang malam-malam. Jadi gak pernah benar-benar ketemu 24 jam gitu. Terus setelah dijalani 1 tahun, ternyata baik-baik aja ya. Ternyata aku bisa kok dan sanggup-sanggup aja kok di rumah 24 jam sama anak. Tapi please note, anakku umurnya kan 6 tahun ya, sekarang udah mau 7 tahun. Jadi gak sesulit juga waktu bayi, karena dia juga kebanyakan hal-hal yang dilakukan juga udah sendiri gitu. Jadi aku berpikir ulang, apakah aku masih harus bekerja di kantor gitu. Karena toh setahun belakangan, hampir 2 tahun, aku juga selain berkarir di kantor, jabatan terakhir aku tuh senior editor di media parenting, aku juga jadi certified financial planner. Jadi di luar kantor aku juga bikin kelas, jadi pembicara sebagai financial planner gitu. Aku mulai mempertanyakan saat kok chaos banget ya hidup school from home. Ya, jadi aku mulai mempertanyakan bahwa ini hidup aku tuh terlalu sibuk gitu, dan hidup sibuk tuh nggak selamanya baik. Jadi kadang-kadang orang suka bilang aku pengen produktif, aku pengen sibuk gitu. Aku merasa nggak selamanya baik karena terlalu capek. Dan kondisi kesehatanku fisik dan mental juga jadi tidak baik gitu. Karena ketika di rumah, kita tuh jadinya ya kantor di rumah, jadi orang tua di rumah, segala macam dikerjakan di rumah, dan akhirnya kesibukan itu tuh jadi bikin aku tuh stres aja lah gitu. Iya, sampai jadi aku overwhelmed berpikir ya.
overwhelmed, dan aku berpikir aku harus mengurangi kesibukanku. Itu udah muncul dari bulan Agustus tuh 2020. Aku harus ngurangi nih apa yang bisa aku kurangi gitu. Terus tapi karena aku orangnya tuh apa-apa tuh di planning banget, dan aku nggak suka keputusan yang impulsif. Aku nggak suka ambil keputusan saat capek, saat marah tuh paling enggak gitu ya. Jadi aku menunggu saat-saat dimana aku lebih tenang, dimana aku udah nggak capek-capek banget, dimana kalau aku mengambil keputusan tuh nggak impulsif gitu. Makanya setelah 6 bulan dari terbersit ingin resign pertama kali, barulah aku resign gitu. Trigger utamanya sih karena tiba-tiba kantor aku memutuskan untuk work from office di bulan Januari. Aku jadi, oh ini mungkin pertanda ilahi gitu ya. Yang aku harus lepaskan adalah kantor aja, karena jujur aku nggak siap sih kalau harus WFH, anakku SFH. Terus aku juga masih ada kerjaan lain, itu terlalu banyak sih buat aku untuk dikerjain dalam satu waktu. Gitu. Kayaknya memang jadi sebuah ini ya Mbak Nisa, banyak banget kayaknya ya para orang tua yang merasa overwhelmed karena tugas mereka tuh somehow jadi bertumpuk banget gitu ya, multi peran banget ketika pandemi ini karena kita ada di rumah. Jadi kayak borderline-nya tuh membingungkan gitu ya, kapan harus jadi ibu, kapan jadi pekerja, kapan jadi anak gitu ya kalau tinggal sama mertua gitu kan, atau sama orang tua gitu. Nah terus udah gitu, ada gak sih Mbak pernah ngerasa kayak takut gitu ya, kan Mbak Anissa juga cerita sebenarnya butuh 6 bulan untuk bisa bikin keputusan gitu sampai akhirnya mau keluar. Tapi ada gak sih rasa takut, karena kan ketika kita resign kita kan berarti kehilangan pemasukan bulanan yang tetap itu ya Mbak Anissa. Nah itu gimana Mbak? Nah, jadi inilah gunanya financial planning ya. Jadi aku tuh punya catatan cash flow di mana gaji aku dan gaji suami itu terpisah gitu loh. Jadi gaji suamiku buat apa aja, gajiku buat apa aja. Porsi paling besar tentu di dia. Jadi more or less gaji aku tuh hanya kurang lebih itu untuk hal-hal yang kecil-kecil gitu, untungnya seperti itu. Jadi kayak cuma buat bayar asuransi jiwa itu kan nggak seberapa gitu ya, bayar wifi gitu-gitu nggak seberapa lah. Tapi kalau yang porsi gede kayak investasi, cicilan, itu tuh semua memang digaji suamiku. Jadi ketika 6 bulan itu aku berpikir, yang aku lakukan adalah pertama, dana darurat keluarga harus sudah aman ya. Waktu itu kondisinya alhamdulillah aku memang sudah aman, 9 kali pengeluaran bulanan karena anakku 1. Berikutnya adalah aku menabung untuk 3 bulan yang harus aku keluarkan setiap bulannya dari gaji, ngerti gak sih? Jadi misalnya gajiku tiap bulan untuk A, B, C gitu. Nah aku nabung dulu selama sebanyak 3 kali untuk si A, B, C ini gitu. Jadi aku berharap kalaupun 3 bulan aku gak ada pemasukan sama sekali, hal-hal yang biasa aku keluarkan tuh tetap tercover gitu dalam 3 bulan. Dan itu gak berat ya nabungnya, karena pertama memang gak besar, kedua juga niatnya udah gede banget nih gitu. Jadi kalau yang lain mungkin kalian mau resign tapi masih ada hal-hal yang memberatkan gitu, kayak cicilan atau mungkin mikirin nanti gimana nih hidup gue tanpa gaji gue sendiri gitu. Itu bisa juga dihitung sebenarnya kebutuhannya berapa. Jangan-jangan hanya lifestyle gitu kan. Kalau hanya lifestyle tuh lebih gampang sebenarnya. Jadi misalnya gajimu selama ini tuh buat beli mainan anak, buat kamu beli skincare sendiri gitu kan. Itu sebenarnya lebih bisa ditekannya lebih mudah kalau memang cuma buat lifestyle. Tapi kalau masih ada cicilan, tagihan, itu diusahain dulu lah, dipikirin dulu mau dari mana nanti di covernya saat resign. Jangan sampai kamu resign terus jadi nggak bisa bayar cicilan, atau enggak resign sih udah ada rencana nanti aku resign mau ini mau itu gitu ya, mau jualan online, mau kerja freelance, tapi belum dicoba, itu kan risikonya tinggi juga ya. Belum tentu dalam 1-2 bulan langsung works, langsung ada penghasilan. Jadi harus dipikirin banget. Juga satu lagi sih, ketika proses kamu mau resign itu dijalanin dulu aja sampingannya. Jadi kalau misalnya niat mau jadi freelance, niat mau jualan online, mending dicoba dijalanin dulu. Jadi kalaupun ada pelajaran-pelajaran, ada hal-hal yang harus di-adjust sana sini tuh kamu melakukannya saat kamu masih punya gaji gitu. Iya, setuju banget sih. Karena menurut aku juga Mbak Anissa ini lumayan special case ya. Maksudnya pasti ada persiapan dan juga pertimbangan juga. Selain yang tadi kamu bilang, kamu juga cash flow-nya udah kamu pikirin banget gitu ya. Financial planning-nya sudah dibuat semumpuni mungkin. Jadi sehingga kalau misalnya kamu resign, nggak ujuk-ujuk panik gitu ya. Kayak nggak ada pemasukan sama sekali gitu. Cuman aku juga melihat Mbak Anissa kan juga investasi diri ya Mbak Anissa ya. Bisa dibilang dengan kamu punya pekerjaan lain gitu. Boleh diceritain nggak sih Mbak, gimana sih persiapan kamu gitu? Jadi sebenarnya aku tuh
cuma gini. Jadi dari dulu tuh aku pengen banget S2 waktu S1. Abis S1 tuh rencananya aku akan S2. Jadi memang aku tuh bilang senang belajar sih enggak ya. Cuman aku tuh senang mempelajari hal baru gitu. Terus ketika punya anak, S2 itu buat aku jadi kayak ngapain ya gue komit untuk sesuatu yang lama banget. Terus kayak harus terlalu besar gitu bebannya buat aku. Jadi dari situ aku mulailah belajar hal baru yang kecil-kecil tapi bisa jadi small achievement gitu buat diri sendiri. Contoh sederhana adalah belajar ngedit video. Itu kan kayak apaan sih buat orang, gampang banget lah, pakai aplikasi juga bisa gitu. Tapi 2016 aku tuh benar-benar yang belajar, oh gini ya caranya. Ketika sampai akhirnya lumayan bisa tuh jadi yang oh ini adalah pencapaianku gitu. Mungkin aku nggak bisa sekolah tinggi-tinggi kayak orang lain gitu ya. Aku memilih untuk tidak karena berat banget sih. Tapi aku belajar hal kecil gitu. Terus itu dijalanin terus-terusan sampai goals terbesar adalah aku kayaknya mau ambil sertifikasi aja deh gitu, karena menurutku lebih realistis ya kalau kamu ibu-ibu dan kamu juga mungkin malas berkomitmen 1 tahun 2 tahun untuk S2, ambil sertifikasi hal yang kamu suka tuh konsep yang menurut aku kamu bisa belajar hal baru dan kamu juga diakui gitu ya oleh lembaga tertentu. Itu bisa jadi penghasilan lain tapi juga masih doable banget gitu untuk dilakukan di samping kerjaan kamu di kantor dan kerjaan kamu sebagai orang tua gitu. Jadi memang mungkin kalau kamu tiba-tiba sekarang aku mau ambil sertifikasi A gitu, mungkin kaget juga ya. Menurut aku kecil-kecil dulu aja sih. Mungkin kamu ambil course gambar lah gitu. Aku lihat temanku kemarin ambil course gambar 1 bulan tiap weekend. Hal kecil kayak gitu kalau kamu dibiasakan itu kamu akan terbiasa mempelajari hal baru dan mungkin di masa depan bisa jadi penghasilan baru gitu. Iya, setuju banget sih. Kayak aku melihat dengan kamu membekali diri ngambil certified financial planning gitu, padahal backgroundnya bukan dari finance atau accounting ya Mbak Nisa ya. Cuma kan akhirnya bisa jadi income baru lagi gitu ya dengan kamu ngambil jadi pembicara gitu. Jadi walaupun kamu tidak bekerja lagi di kantoran, tapi masih ada pemasukan lain yang kamu bisa dapat karena kamu investasi diri itu ya. Kayak tadi Mbak Nisa cerita juga kamu belajar edit video, sekarang kamu jadi content creator juga, editing itu kan juga dibutuhkan gitu ya Mbak. Bener banget sih. Kadang-kadang kita tuh suka ngerasa ngeblok diri duluan gitu loh. Kayaknya nggak bisa deh. Padahal belum tahu loh kamu nggak bisa apa enggak sebelum kamu jalanin dulu gitu. Dan jalaninnya tuh jangan cuman 1 kali 2 kali. Ini kayak anakku nih sekarang lagi les drum private gitu. Nah aku tuh bilang sama dia dari awal, nggak bisa nih kalau kamu cuman 1-2 kali, aku nggak akan kasih sekalian. Jadi kita bikin perjanjiannya tertulis, agreement gitu, ada ada poin-poinnya bahwa dia akan menjalani selama 12 minggu sebelum dia boleh memutuskan dia mau berhenti atau enggak gitu. Nah itu juga bikin aku refleksi ke diri sendiri. Kadang-kadang jadi orang tua gitu ya, kita bisa aja ngomong sama anak gitu, kamu harus gini, kamu harus gitu, tapi kita ke diri sendiri enggak gitu ya kan. Betul. Aku ngasih dia belajar berkomitmen selama 12 minggu mempelajari hal baru, setelah itu baru dia boleh memutuskan suka atau tidak. Kalaupun di tengah-tengah dia ngerasa itu susah dan dia nggak mau gitu ya, nggak bisa, kamu harus tetap melakukannya karena ya inilah komitmen gitu. Nah itu juga harus kita masukin ke diri sendiri. Kita mau belajar hal baru ini dalam berapa lama? Aku sih selalu ngasih waktunya 3 bulan. Kalau dalam 3 bulan kamu ngerasa ini bukan buat aku gitu, valid lah, kamu udah belajar selama 3 bulan gitu. Tapi kalau kamu baru belajar 1 minggu, 2 minggu terus kayak udah nggak bisa, ini kayak bukan buat gue itu kayak nggak valid lah. Kamu juga mungkin yang namanya belajar hal baru kan susah ya di awalnya gitu. Betul. Jadi kasih dulu lah jangka waktu yang cukup lama. Buat aku sih batasnya 3 bulan. Kalau 3 bulan udah nggak suka ya udah nggak apa-apa gitu, tapi kamu udah coba. Ya, setuju banget. Nah, lalu sekarang kamu sudah berapa lama Mbak resignnya nih? 1 bulan, pas banget loh hari ini aku tuh pas 1 bulan Februari. Ya? Nah, terus aku pengen nanya nih, pas masa-masa resign ini ada gak sih Mbak kayak momen agak canggung lagi gitu ya, kayak aduh jati diri gue sekarang jadi apa gitu ya, kayak kamu menemukan lagi gak sih kayak purpose-nya ya, gue sekarang udah bukan kerja di kantoran lagi, gue punya gak ya purpose lain gitu yang gue pengen capai gitu. Ada gak sih Mbak momen-momen itu, terus gimana sih siasatinnya gitu? Justru paniknya tuh pas sebelum resign sih. Jadi ketakutannya tuh dari pas sebelum resign, karena aku tuh takutan banget ya anaknya. Aku nggak siap sama hal-hal yang nggak menentu, karena semua tuh sudah aku planning, dan nggak gajian tuh nggak menentu ya menurut aku. Betul. Jadi kayak 3 bulan sebelum resign tuh aku journaling.
Aku benar-benar tulis perasaanku, aku tulis pros cons kalau aku resign, tulis rencana, terus juga brainstorming sama suami. Kira-kira aku tuh ngapain ya? Iya sih, aku udah bikin konten, tapi kan nggak pernah serutin itu karena selama ini bikin konten tuh hanya sampingan gitu. Bisakah aku terus punya ide untuk bikin konten setiap hari kalau aku resign? Hal-hal kayak gitu yang aku pikirin duluan. Jadi memang aku udah memetakannya tuh dari sebelum resign. Aku akan ngapain? Oke, aku akan jalanin lagi YouTube aku gitu. Oke, aku akan bikin konten setiap hari di Instagram. Bener-bener udah di set semuanya dari sebelum resign. Dan dulu tuh waktu masih kerja aku tuh nggak pernah ambil job di weekdays ya, tentu saja karena ribet banget kan, harus cuti segala macam. Nah begitu aku masukin one man notice tuh aku udah mulai ambil job-job pembicara jadi content creator tuh di weekdays. Jadi memang udah ada si sebulan di Februari tuh aku udah tahu nih aku mau ngapain gitu. Sehingga risikonya adalah ketika habis resign itu nggak ada waktu untuk leyeh-leyeh. Padahal aku ngebayangin tuh kayak seminggu pertama mau siang-siang rebahan dulu ya gitu ya. Iya. Mau rebahan dulu, mau kayak ya mau diem dulu lah gitu karena 10 tahun banget nih kerja tanpa jeda gitu. Tapi ternyata cuma bisa 1 hari aja, dan hari berikutnya ya udah balik kerja lagi normal. Dan itu penting banget ya menurut aku punya pekerjaan lain meskipun jatuhnya aku freelance gitu ya. Tapi kamu tuh ngobrol sama orang dewasa gitu, karena berat banget loh nggak ngobrol sama orang dewasa itu, apalagi di rumah cuma sama anak doang. Ada suami sih tapi kan dia full kerja gitu ya, nggak bisa tiap saat dicolek pengen ngobrol. Jadi yang ngobrolnya tuh pakai bahasa bayi terus gitu. Emang penting banget punya kerjaan lain yang bikin kamu ketemu orang, meeting, dan ngomong itu sama orang dewasa gitu. Ya setuju banget sih. Sosialisasi itu juga sangat penting ya untuk para orang tua gitu ya, nggak cuma anak-anak doang. Karena memang itu ya sumber kewarasan juga kali ya Mbak Anissa. Misalnya kita berdiskusi dengan orang dewasa, jadi bahasa yang kita omongin juga bahasa orang dewasa gitu ya, bukan kayak kita ngomong sama anak, kan beda ya gitu ya. Kan capek ya kadang-kadang ngomong pakai bahasa anak-anak terus gitu. Pengennya ngobrol biasa aja sama orang gede gitu. Bener-bener. Nah Mbak, buat penutup nih, ada nggak pesan-pesan gitu ya buat teman-teman Workplay, terutama para ibu gitu yang lagi galau-galau nih pengen resign atau enggak? Selain yang tadi kamu udah sebut, ada lagi nggak yang menurut kamu bisa jadi pegangan gitu? Sebenarnya itu aja sih, realistis dulu soal uang. Meskipun kamu sering denger kan ya orang-orang bilang gak apa-apa nanti juga di rumah ada rezekinya sendiri. Betul, tapi tolong dihitung dulu ya kan. Maksudnya tuh selama ini apakah kamu sebagai istri nge-covernya apa gitu. Kalau memang nge-cover hanya lifestyle, pastilah ada rezekinya sendiri dari suami, karena selama ini pun suami yang meng-cover. Tapi kan banyak juga ini ibu-ibu yang galau pengen resign tuh karena mungkin suaminya penghasilannya tidak tetap atau kurang, atau cicilannya justru selama ini dia yang cover. Jadi kurang realistis untuk resign. Makanya meskipun aku resign, aku tuh bukan tipe yang ngajak-ngajak orang resign aja enak loh kerja freelance. Tidak. Karena nggak bisa ya kayak gitu. Semua orang punya kondisi yang beda, dan juga mungkin nggak bisa disamain ya. Aku mungkin nggak membiayai orang tua, tapi ada juga yang membiayai orang tua, membiayai adik, meskipun nggak membiayai anak. Itu juga bisa jadi pertimbangan kamu untuk jangan lu resign karena masih ada tanggungan yang harus kamu biayai. Jadi yang pertama adalah uang dulu, yang kedua baru peran sih. Jadi peran ini yang ternyata agak bikin deg-degan di awalnya, karena seumur hidupku aku memperkenalkan diri sebagai jurnalis dari media A, B, C gitu ya. Terus sekarang aku siapa gitu, aku memperkenalkan diri, misalnya aku ngajakin orang untuk live gitu ya. Iya aku siapa ya gitu. jadi agak bingung gitu. Dan itu menurutku kalau dibiarkan dan gak disadari, poinnya kan kita menyadari ya bahwa peran kita sebagai karyawan hilang gitu. Kalau dibiarkan dan gak disadari, takutnya tuh jadi berkelanjutan dan kita hanya melulu mengaitkan diri kita tuh perannya hanya sebagai ibu gitu. Dan itu agak worrying ya menurut aku, karena anak tuh gak akan selamanya sama kita. Suatu hari dia akan berpisah dan hidup mandiri. Ketika kamu hanya mengaitkan peranmu sebagai ibu, kamu akan ngikutin dia terus sampai dia dewasa gitu. Dan itu aku gak mau. Jadi pikirin dulu uang, yang kedua pikirin lagi perannya gitu. Oke. Nah, jadi aku tadi juga setuju banget sama katanya Mbak Anissa. Jangan bikin decision secara impulsif ya. Kayak lagi bete atau lagi kecapean banget terus kayak mau resign. Kayak banyak hal yang harus kamu pertimbangkan. Apalagi zaman sekarang juga pekerjaan juga susah ya Mbak Anissa. Kalau misalnya kamu belum bisa untuk menutupi atau mencari keran penghasilan lain, jangan main buru-buru resign karena banyak sekali pertimbangan yang harus kamu pikirkan gitu.
Mbak Anissa, thank you so much ya untuk sharing-sharingnya hari ini. Sampai kita Thank you. ngobrol-ngobrol lagi ya Mbak. Thank you Dira dan Workplay. Dadah.